Halo Sobat Kalkut, selamat datang di podcast Max Kalkut. Perkenalkan, saya Lydia Michelle Vivi. Hari ini ada yang seru nih, kita akan memperkenalkan Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura melalui Direktur Pelaksana pada sekolah kita. Di samping saya sudah ada Bapak Direktur Pelaksana Kalam Kudus Jayapura. Ninhao mau Bapak. Wohenhao. Baik, boleh Bapak memperkenalkan diri kepada sobat-sobat Kalkut dan para pendengar? Baik, terima kasih semuanya. Saya Jerry Langi. Saya dipercayakan sebagai Direktur Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura di dua lokasi, yaitu di Polimak dan di Argapura. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Mari kita mengawali tentang topik sejarah. Kita mau mendengar dan melihat kelas balik dari sejarah Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura. Pertanyaan yang pertama, latar belakang dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura, kapan tahun berdiri, dan siapa pendiri Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura? Sejarah Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura itu tidak terlepas dari peran dari Pendeta Yusuf Citra, sekarang almarhum, dengan Ibu Citra, ada Bapak Ishak Muntolalu, dan ada Bapak Edi Pranata. Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura itu tidak lepas dari adanya Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura itu didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1976. Nah, setelah Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura ada, bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu ditingkatkan. Nah, salah satu pelayanan dari gereja untuk bidang pendidikan adalah dengan mendirikan Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura. Nah, Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura itu dimulai karena ada pelayanan di sekolah minggunya dulu. Ada sekolah minggu di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, dan pada tahun 1985, tepatnya 39 tahun yang lalu, pada tanggal 15 Juli, diresmikanlah Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura melalui Taman Kanak-kanak. Jadi ada pelayanan dari gereja kepada masyarakat melalui sekolah, maka tanggal 15 Juli 1985 berdirilah Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura, dan itu dimulai dari TK. Begitu ya. Dan selanjutnya setelah ada TK, lanjut lulusan TK itu kan perlu ditampung lagi ke SD. Begitu ya. Dari SD perlu lagi setelah lulus 6 tahun kemudian perlu ada apa? Sekolah menengah pertama. Dan Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura itu kalau hari ini sudah lengkap, ada TK, ada SD, ada SMP, dan ada SMA-nya. Nah, itu sedikit latar belakang tentang berdirinya Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura, di mana sekolah itu ada tidak lepas dari peran Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kira-kira itu demikian ya. Ya baik Pak. Dari selama 39 tahun, apakah ada kesan paling menarik atau hal-hal yang Bapak tahu tentang Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura? Iya, 39 tahun itu bukan usia yang sudah terlalu tua juga ya, tapi juga bukan usia yang muda. Iya. Nah, kesannya itu pada tahun 1988, di mana TK itu sudah harus meluluskan murid untuk masuk di SD. Nah, pada tahun 1988 SD Kristen Kalam Kudus dibuka, begitu ya. Dan 6 tahun kemudian, jadi 1988 ke tahun 1994, maka lulusan pertama itu dari SD Kristen Kalam Kudus Jayapura itu dihasilkan. Maka pergumulan kembali kita, setelah murid-murid yang sudah dibina dari TK, dari SD, sekarang mau kemana? Nah, tentunya yayasan berpikir, iya ya,
Alangkah baiknya pembinaan kerohanian, pembinaan pendidikan berkelanjutan itu harus terus dapat dikembangkan. Dan akhirnya tahun 1994 itu dibukalah SMP Kristen Kalampur Jayapura. Jadi kesan-kesan itu betul-betul itu sangat berarti ya. Khususnya bagi murid-murid yang lulus dari TK angkatan pertama, kemudian lulus di SD angkat pertama, lulus di SMP SMA waktu itu belum ada, itu angkatan pertama lulusan SMP-nya, demikian. Setelah lulusan SMP tahun 1997, kita sempat vakum mau mendirikan SMA. Kenapa? Karena itu perlu dipersiapkan dengan matang baik, sumber daya gurunya, sarana prasarananya juga harus ada, gedung juga sudah harus ada. Sebetulnya murid-murid kita ada, yaitu anak-anak kita yang dari SMP Kalam Kudus. Tapi puji Tuhan, pada tahun 2021, Tuhan berkenan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura membuka pelayanan lagi untuk SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Ini kita bersyukur. Inilah kesan-kesan yang sungguh sangat menarik ya. Tuhan menyediakan pada waktunya, tepat pada waktunya, menyiapkan tempat, menyiapkan sumber daya guru, dan menyiapkan murid. Bukankah itulah yang penting di dalam dunia pendidikan? Demikian. Baik, luar biasa sekali. Ternyata Bapak sudah sangat mengenal baik sekolah kita, dan Bapak sendiri sudah berapa lama bekerja dengan lingkungan Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura? Saya masuk di Kalam Kudus Jayapura tahun 1992. Sangat, wow, sangat. Berarti kalau hari ini saya hitung-hitung sudah 32 tahun ya saya ada di Kalam Kudus begitu ya. Dan kesan yang sangat menarik itu saya menemukan saya punya murid-murid dan ternyata muridnya saya juga sekarang itu anaknya jadi ketua OSIS. Murid saya dulu namanya kalau nggak salah Dewi ya. Betul. Ternyata satu kali ketemu ini sekali kesan yang yang sangat berkesan. Ternyata satu kali ada waktu penerimaan murid baru, ada orang tua datang. Pak guru kenal saya. Iya, saya kenal. Oh, masih kenal ya? Lah iyalah, kan muridnya Pak guru kan 30-an tahun lalu. Ternyata ada satu murid yang namanya Regina. Dan ternyata itu jadi ketua OSIS sekarang. Iya. Wah, saya juga bisa mengajar, saya punya murid punya anak. Wah, itu luar biasa, sungguh begitu ya. Jadi 32 tahun yang lalu saya ada bersama-sama dan puji Tuhan tetap sehat sampai hari ini. Puji Tuhan sekali. Jadi Bapak selama 32 tahun benar-benar melalui proses yang bertahap hingga sampai di posisi sekarang. Yes. Ini ada 3 pertanyaan dari OSIS. Oke. Yang pertama, apakah visi misi sekolah ini pernah berubah atau direvisi sejak pertama berdiri? Visi sekolah ini dari awal itu bagaimana terbentuknya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, berguna bagi dunia. Ini visi sudah jelas oleh founding father dari Sekolah Kristen Kalam Kudus atau Yayasan Kalam Kudus. Nah, misinya itu makin dipertajam. Kenapa? Kita akan menghadapi arus globalisasi teknologi yang semakin mempengaruhi kehidupan kita. Maka visi ini perlu disesuaikan. Misalnya hari ini kita mengenal dengan AI. Apa itu AI? Teknologi. Teknologi apa itu AI? Artificial Intelligence. Jadi kita sekolah melalui pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan visi. Walaupun visi itu sudah jelas. Misinya itu perlu bagaimana pengetahuan teknologi itu dicapai melalui pendidikan yang ada di sekolah kita. Tidak tidak merubah visi, tapi bagaimana untuk penyesuaian di misi. Jadi itu harus kita lakukan, begitu ya. Baik, dan penyesuaian misi ini ternyata sudah sangat berkembang ya. Mungkin Bapak bisa lihat dari fasilitas yang kita pakai. Ya, harus. Misi itu kan terus berkembang ya. Termasuk di dalamnya kan kita punya pergumulan ya.
di dalam rencana pembangunan sekolah Kalam Kudus itu kan tadinya kita kan di Polimak, Iya, tapi rencana jangka panjang kita memang sudah ada dari SMA itu ada, kita sudah bermimpi bahwa satu saat itu kita harus relokasi sekolah. benar. Dan puji Tuhan, pada tahun ini kita sudah ada di sekolah yang baru. Jadi itu betul-betul sesuatu hal yang kita syukuri bersama. Iya, luar biasa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sekolah mempersiapkan program atau metode belajar siswa menghadapi pendidikan lanjut atau dunia kerja? Program-program yang kita lakukan itu harus betul-betul ya. Kan kalau SMA itu kan bagaimana mempersiapkan murid untuk masuk perguruan tinggi ya. Benar. Tapi faktanya banyak juga murid-murid yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka kita perlu apa? Perlu satu metode, perlu satu strategi untuk mempersiapkan murid kita bisa masuk perguruan tinggi, tapi juga bisa terjun ke masyarakat. Iya. Nah, pola-pola pembelajaran kita di sekolah selain dengan menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum nasional, maka ada perlu keterampilan-keterampilan yang diajarkan, misalnya keterampilan di bidang usaha. Kita pernah mata pelajaran kewirausahaan, ya, kegiatan entrepreneurship, kemudian kegiatan magang, ya. Untuk kelas 12 ada yang namanya kegiatan live-in. Apa sih tujuannya? Itu mempersiapkan murid-murid kita itu menjadi orang-orang yang ketika keluar dari SMA itu dapat menyesuaikan dengan dunia masyarakat. Bisa bekerja, tapi juga harus punya tujuan yang jelas untuk melanjutkan studi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri. Dan itu metode atau strategi yang kita buat, supaya apa? Murid yang lulus dari SMA punya pengetahuan, punya keterampilan, tapi yang paling penting adalah attitude-nya, sikapnya, karakternya. Itulah yang harus kita siapkan karena hadapi zaman yang semakin canggih ini, tentu tidak mungkin murid-murid itu tidak diperlengkapi dengan banyak pengetahuan, banyak keterampilan, tapi juga sikap dan karakter. Betul sekali. Baik, pertanyaan ketiga, setelah melihat perkembangan sekolah ini, baik kurikulum, pendidikan, fasilitas, program-program yang ada, dan lain-lain, apakah ada langkah inovasi ke depannya atau harapan Bapak bagi SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura? Ya, tentunya kita akan terus berkembang ya. Harapan kita kan sekarang itu SMA Kristen Kalam Kudus melaksanakan 2 kelas. Kelas reguler RCC-nya ya, reguler Christian Class dan Global Christian Class. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Kenapa ada Global Christian Class? Karena kita menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi itu semakin canggih. Apalagi ini kan kalau kita bicara global, dunia itu menjadi sempit. Bagaimana anak-anak kita, murid-murid kita itu harus dipersiapkan dalam global, skala global dari segi bahasa, ya. Yang kita terapkan di Global Christian Class ini kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa komunikasi, dan bahasa Mandarin sebagai bahasa perdagangan. Itu yang kita, kecakapan ini harus dikuasai oleh anak-anak. Yang berikut, material, kurikulumnya. Kalau di global itu kita harus ada kurikulum dengan menggunakan kurikulum Cambridge, ya. Jadi ada kolaborasi antara kurikulum Merdeka dan kurikulum Cambridge. Nah, bagaimana kita mengupayakan keterampilan-keterampilan ini supaya apa? Anak-anak kita itu, murid-murid kita itu bisa cakap, begitu ya. Lalu kita juga rencana untuk satu inovasi kegiatan kita, anak-anak kita yang masuk di GCC ini, mereka juga harus punya partner di luar negeri dengan sekolah untuk mereka pergi belajar di sana. Jadi mereka akan pergi ke sana ya kurang lebih 1 atau 2 bulan tinggal di sana untuk belajar supaya mereka melihat, oh begini ya belajar di luar. Sebaliknya juga kita akan menerima mereka yang dari luar ke sekolah kita. Itulah inovasi-inovasi yang
kita berikan kepada sekolah ini, baik guru maupun murid. Nah, ini tentunya ini perlu dukungan dari semua, begitu ya. Iya. Dan juga kita masuk ke pertanyaan dari saya sendiri. Bagaimana kesan dari Bapak tentang podcast dari kami dan juga pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk kami? Podcast ini tidak lepas dari kondisi waktu yang kita hadapi itu COVID ya, COVID-19. Kenapa? Inovasi yang kalian buat berkaitan dengan podcast ini ternyata itu sangat-sangat diterima ya, tapi juga sebagai sarana untuk orang bisa apa? Berkomunikasi, berlatih untuk apa? Satu keterampilan bagaimana penguasaan IT itu berdampak kepada banyak orang. Iya. Contoh ini podcast saya ditanya seperti ini kan orang lihat, oh ternyata Kalam Kudus begini ya. Saya berikan apresiasi untuk tim podcast ini dan betul-betul ini sesuatu yang bagus untuk terus dikembangkan. Kenapa? Karena kalian juga ternyata belajar untuk bagaimana mempersiapkan peralatan, bagaimana menyiapkan juga untuk teknik untuk mewawancari orang. Itu kan satu sikap dan saya pikir ini perlu dikembangkan terus dan saya harap itu kegiatan podcast ini dapat semakin jaya, semakin luar biasa. Baik, terima kasih Bapak. Kita telah mendengar pertanyaan dan pernyataan mengenai sekolah dengan tema Get to Know Our School bersama Bapak Direktur Pelaksana, Pak Jerry Langi. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Baik, sekian dari pertanyaan hingga pernyataan pada sore hari ini. Jangan lupa ikuti dan menonton podcast-podcast menarik lainnya. Saya Lydia Michelle Yovivi bersama Jerry Langi. Pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Kalam Kudus. Respect, care, commitment.